Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fitri dengan NIM 101011238030 kelas TP 45GAB1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi generasi kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa definisi 5G itu. Yang kita tahu 5G adalah teknologi seluler yang standar baru jaringan seluler yang diterapkan secara global dan dimulai pada sejak 2019. 5G ini memungkinkan konektivitas yang lebih baik untuk berbagai aplikasi termasuk IoT, kendaraan otonom, dan layanan real-time lainnya. Dalam teknologi 5G, New Radio atau NR, data akan dikirimkan melalui gelombang radio yang akan dibagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Penggunaan frekuensi-frekuensi ini direalisasikan oleh Badan International Telecommunication Union atau ITU. Nah, layanan 5G NR menyaratkan kecepatan, cakupan, dan keandalan serta menuntut solusi dalam jaringan yang berbeda. Jaringan komunikasi 5G merupakan sistem radio pertama yang mendukung sistem radio dengan spektrum frekuensi yang tinggi. Lanjut, pada pilihan spektrum yang luas ini memberikan kombinasi terbaik dari kapasitas tinggi, kecepatan data tinggi, jangkauan di mana-mana, dan keandalan ultraband frekuensi di bawah 6 GHz. Memenuhi kebutuhan jangkauan luas dan kecepatan data hingga beberapa GB per second atau Gbps. Nah, apa perbedaan 5G dengan generasi sebelumnya? Nah, kalau di 1G itu hanya mendukung di 2 kbps dan hanya analog dan hanya bisa layanan suara dasar. Lalu 2G melayani 64 kbps dalam bentuk digital yang melayani layanan suara, SMS, dan MMS. Terus ada 3G 2 Mbps hanya melayani suara dengan data, SMS, MMS, panggilan video, akses internet, TV, seluler. Lalu 5G 1 Gbps, suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler HD, komputasi awan. Nah, yang kita akan bahas ada 5G. Ini mendukung lebih dari 1 Gbps. Dia melayani suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV, seluler HD, komputasi awan, dan internet untuk segala. Nah, dengan adanya data di atas, terlihatkan bahwa generasi 5G lebih unggul daripada generasi sebelumnya. Dapat dilihat dari segi data bandwidth, teknologi CDMA, dan kegunaan 5G yang lebih kompleks. Dengan adanya 5G akan lebih mudah dalam penggunaan internet dan dapat mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya IoT, Smart City, dan lain-lain menggunakan jaringan 5G di dalam sistemnya. Nah, adapun kegunaan 5G yaitu adalah untuk bertujuan meningkatkan kemampuan sistem dari generasi sebelumnya. Nah, tujuan lainnya adalah untuk dapat menggabungkan sistem aplikasi dan komunikasi mobile yang berbeda menjadi satu baris jaringan yang mengerjakan fungsi berbeda dengan lebih efisien. Nah, jaringan 5G memiliki 3 use case utama seperti gambar. Nah, di sini ada Enhanced Mobile Broadband, ada Massive Machine Type Communication, Ultra Reliable and Low Latency Communication. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, kalau IMBB ini adalah itu jenis pengembangan layanan mobile broadband untuk memberikan kinerja yang lebih baik dan pengalaman penggunaan dalam skenario seperti live HD, video, virtual reality atau VR, dan augmented reality AR. Nah, yang kedua ada Massive Machine Type Communication atau MMTC. Nah, umumnya ini digunakan pada internet IoT untuk memperbaiki konektivitas manusia-mesin atau mesin-mesin dan khususnya meningkatkan kapasitas jaringan dan kepadatan koneksi. Lalu yang ketiga ada Ultra Reliable and Low Latency Communication atau URLLC. Ini umumnya digunakan pada skenario yang memerlukan ultra low latency dan ultra high reliability, seperti pada Internet of Vehicles dan Smart Factories.
Baik, di sini saya akan menjelaskan arsitektur jaringan 5G. Nah, pada gambar ini adalah menunjukkan gambar arsitektur jaringan 5G berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh 3GPP atau 3 Generation Partnership Project. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini ada UE atau User Equipment. Nah, di sini adalah perangkat pengguna seperti smartphone, tablet, atau perangkat IoT yang terhubung dengan jaringan 5G melalui antarmuka udara. Lalu di sini ada RAN atau Radio Access Network (RAN). Ini bertugas untuk menghubungkan UE dengan inti jaringan melalui sistem basis atau base station pada 5G, dikenal sebagai GNB atau G-Node B. Lalu yang ketiga ada Access and Mobility Management (AMF). Ya, fungsi ini itu untuk mengelola akses dan mobilitas UE termasuk autentikasi awal, pelacakan lokasi, dan konektivitas. Lalu ada Authentication Server Function atau AUSF bertanggung jawab atas proses autentikasi UE memastikan keamanan dalam komunikasi jaringan. Lalu ada UDM atau Unified Data Management. Ini untuk menyimpan data pelanggan, data informasi langganan seperti otorasi layanan atau QoS dan profil langganan. Lalu ada SMF Session Management Function. Ini untuk mengatur sesi data UE seperti pembuatan modifikasi dan penghapusan sesi, dan juga mengontrol jalur data melalui User Plan Function atau UPF. Nah, lalu ada Policy Control Function atau PCF. Nah, di sini itu untuk menentukan aturan kebijakan jaringan termasuk prioritas data dan QoS berdasarkan kebutuhan layanan. Lalu ada UPF, itu adalah User Plan Function. Ini bertugas untuk mengelola aliran data antara jaringan inti dan data network atau DN. Ini adalah fungsi inti yang memastikan transfer data dengan efisien. Lalu ada Data Network atau DN, mewakili sumber daya eksternal yang diakses oleh UE seperti internet, layanan cloud, atau aplikasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada Network Selection Function atau NSSF. Di sini adalah alokasi sumber daya jaringan berdasarkan kebutuhan layanan tertentu seperti latensi rendah atau throughput yang tinggi. Lalu selanjutnya ada Application Function. Di sini ini menyediakan informasi dan layanan aplikasi untuk jaringan seperti kebutuhan spesifik aplikasi IoT atau VR. Nah, di sini tuh ada antar modul. Nah, N1 ini tuh untuk antarmuka antara UE dan AMF untuk manajemen koneksi. Lalu N2 ini untuk menghubungkan RAN dan AMF. Lalu N3 ada menghubungkan RAN dan UPF untuk data plan. Lalu N4 mana N4? Nah, ini N4 antarmuka antara SMF dan UPF untuk manajemen sesi. Nah, terus yang N5 ini N5 menghubungkan AF dengan PCF. Lalu N6 untuk menghubungkan antara UPF ke data network. Lalu N7 untuk antarmuka antara SMF dan PCF. Lalu N8 ini untuk AMF dan UDM. Dan selanjutnya seterusnya adalah untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, arsitektur ini tuh didesain untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kinerja jaringan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, lalu ada pula arsitektur jaringan ini ada dibagi menjadi dua, yaitu standalone dan non-standalone. Nah, yang kita tahu standalone itu adalah yang mengacu pada jaringan 5G yang independen atau beroperasi sendiri tanpa bergabung dengan teknologi seluler lainnya. Nah, arsitektur jaringan standalone ini memiliki interface 5G baru disebut NR
dan 5G Core atau 5G-C yang berada di tempat. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa 5G dapat beroperasi secara mandiri pada waktu yang sama. Nah, berlangsung untuk mencakup area yang belum dicakup oleh 5G, lalu menghubungkan pengguna 5G dan non-pengguna 5G. Keuntungan dalam standalone ini adalah efisiensi yang lebih mudah dan lebih baik, mengurangi biaya perangkat dan meningkatkan kinerja throughput dan hingga ke batas jaringan, membantu pengembangan kasus menggunakan kabel serta komunikasi latensi reliable atau URLLC. Lalu kita lanjut dengan non-standalone. Ini adalah arsitektur jaringan yang tidak mandiri atau sel radio NR digabungkan dengan sel radio LTE menggunakan dual connectivity untuk menyediakan akses radio dan inti jaringan atau EPC atau 5GC tergantung pada pilihan operator seperti pada gambar di samping ini. Nah, dalam non-standalone terdapat dual connectivity yang terdapat fitur EUTRAN, NR Dual Connectivity atau ENDC yang mendukung 5G NR dengan EPC. Lalu UE terhubung ke ENB bertindak sebagai master node atau MN dengan GNB bertindak sebagai node sekunder. ENB terhubung ke EPC melalui interface S1, GNB melalui interface X2. Nah, di sini menjelaskan tentang kalau GNB ini bisa dihubungkan dengan EPC, GNB ini bisa terhubung dengan EPC melalui interface S1U dan GNB lainnya melalui interface X2U sebagaimana yang tergambar pada gambar di bawah ini. Lanjut, ini adalah perbandingan antara standalone dan non-standalone pada spectrum availability untuk 6 GHz. Nah, pada standalone pilihan terbaik untuk jaringan coverage dan non-standalone ini tergantung pada jaringan LTE untuk coverage yang baik. Dan untuk Waveband dapat bekerja dengan standalone dengan menggunakan berbasis hotspot, dan pada non-standalone diperlukan untuk penyebaran jaringan berbasis hotspot. Lalu pada service offering, pada standalone mencakup semua pengguna termasuk ENB dan yang lainnya, termasuk URLLC dan MMTC. Nah, pada non-standalone ini hanya mendukung penggunaan EMB. Nah, di sini ada 5G Service Based Architecture. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan arsitektur berbasis layanan service based arsitektur pada jaringan 5G yang merupakan ini adalah bagian dari desain inti jaringan 5G atau 5G Core Network. Nah, arsitektur ini dirancang untuk memungkinkan fleksibilitas, efisiensi, dan interoperabilitas dalam komunikasi jaringan modern. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ini tidak jauh beda dengan yang tadi ya, hanya saja untuk Unified Data dan application ini terhubung ke PCF. Nah, arsitektur ini dapat mendukung berbagai layanan seperti komunikasi latensi rendah, kecepatan data tinggi, dan konektivitas massal untuk perangkat IoT. Selanjutnya ada teknologi subtransmisi radio 5G. Berikut ada beberapa standar 5G, yaitu yang pertama adalah rentang frekuensi di atas 6 GHz atau millimeter wave yang mempunyai frekuensi dengan panjang gelombang 1-10 mm. Gelombang ini menggunakan 30-300 GHz, disebut juga sebagai Extremely High Frequency atau EHF. Nah, yang kedua itu adalah antena cerdas. Sistem antena cerdas dapat membedakan sinyal yang diinginkan dan kanal interferensi yang berdekatan dengan secara normal. Nah, manfaat dari antena cerdas ini adalah untuk bahwa efek dari multipad di atas dengan menekan pengguna yang tidak diinginkan dan memaksimalkan beam pancaran ke arah sudut yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada MIMO atau Massive Multiple Input, Multiple Output. Nah, ini itu digunakan untuk setiap stasiun pemancar dan penerima dalam teknologi 5G.
yang menggunakan antena lebih dari satu, contohnya konfigurasi MIMO 2x2, sementara pada LTE Advanced menggunakan konfigurasi MIMO mencapai 8x8. Nah, pada layanan 5G ini sendiri, konfigurasi MIMO mencapai 64x64. Wah, sangat besar ya. Model antena MIMO ini diilustrasikan pada gambar tersebut. Nah, jadi pada antena base station 5G ini terhubung dengan antena array, lalu bisa terhubung dengan terminal 1, terminal 2, terminal 3 dengan data stream 1, data stream 2, dan data stream selanjutnya. Lalu, kunci penting teknologi 5G ini adalah secara garis besar ada 4 hal, yaitu Massive MIMO, Hybrid Networking, LAN Design, dan Unified Air Interface, serta Versatile Network Architecture. Nah, disebut juga sebagai Extremely High Frequency. Seperti yang kita jelaskan tadi, MIMO ini adalah untuk mentransmisikan beberapa aliran data. Nah, ini Massive MIMO antena array. Nah, untuk menghasilkan gain antena yang tinggi dan meminimalisir interferensi. Lalu 3D beamforming dan tracking ini untuk mendukung konfigurasi beamforming yang dinamis dan fleksibel. Lalu ada SDMA, multi-user MIMO. Beberapa terminal pengguna radio dapat mengakses sumber radio yang sama secara simultan. Lalu ada jaringan hybrid networking, ini teknologi millimeter wave. Nah, ini digunakan pada 5G untuk mencapai pesat data yang lebih tinggi dan daya transmisi yang rendah, dengan memberi user beban SNR atau signal to noise ratio yang rendah. Nah, jadi si karakteristik propagasi ini sangat berbeda dengan ultra high frequency UHF konvensional yang beroperasi pada 6 GHz, 6 GHz. Nah, ilustrasi desain jaringan backhaul dan akses untuk 5G ini dengan menggabungkan mmWave. mmWave ini yang menggunakan U-band serta sub-GHz menggunakan C-band dan U-band. Lalu yang ketiga ada LAN Design dan Unified Air Interface. Nah, pada standar teknologi 5G NR akan menggunakan desain ultra ramping atau ultra LAN Design dengan tujuan untuk memperbaiki skema pesinyalan baik dalam hal penghematan energi dan untuk memungkinkan pembangunan padat yang dibutuhkan oleh spektrum baru 5G. Nah, prinsip dasar ultra LAN Design pada 5G ini adalah menghilangkan jumlah transmisi data kontrol wideband yang tidak diperlukan. Nah, berikut adalah gambar dari LAN Design ini. Lalu yang keempat ada arsitektur jaringan yang fleksibel atau Versatile Network Architecture. Nah, jaringan ini adalah solusi untuk jaringan lengkap di mana setiap lapisan jaringan yang berbeda, mulai dari teknologi akses radio hingga ke teknik sistem level. Nah, ini juga dapat beradaptasi dengan cara yang harmonis untuk menyesuaikan kebutuhan layanan tertentu. Jadi, teknologi baru ini tidak selalu menawarkan kinerja yang lebih baik dalam situasi, namun lebih bisa memberikan banyak pilihan dan fleksibilitas arsitektur jaringan 5G yang fleksibel untuk berbagai jenis layanan. Nah, dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini itu dapat menyesuaikan kebutuhan layanan tertentu. Lalu kita akan menjelaskan tentang spektrum 5G. Spektrum 5G ini dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama itu ada low band, itu sub 1 GHz. Nah, ini tuh untuk menyediakan jangkauan yang luas tetapi dengan kecepatan yang rendah seperti 5 sampai 250 Mbps. Lalu ada yang kedua ini adalah mid band atau dengan frekuensi 1 sampai 6 GHz. Nah, di sini tuh untuk menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan jangkauan dengan kecepatan hingga 900 Mbps. Lalu ada yang ketiga itu adalah high band mmWave di atas 24 GHz memberikan kecepatan yang sangat tinggi hingga 20 GHz. Tetapi dengan jangkauan yang lebih pendek dan lebih rentan terhadap hambatan fisik.
Nah, seperti yang kita tahu pada 5G ini, kalau pada low band ini masih didukung oleh 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, mid band ini didukung sama seperti low band. Nah, untuk yang high band atau mmWave ini hanya didukung dengan 5G. Lalu untuk spektrum 5G yang kita lihat tadi ada FR1 dan FR2. Nah, di sini itu FR1 dan FR2 ada kualifikasi pita frekuensi dasar dengan untuk ada 5G NR ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 F-band, yaitu adalah menjadi 3 band: frekuensi division duplex band atau FDB, time device division duplex band atau TDD, dan supplementary band downlink SDL dan supplementary band SULL. Yang kita tahu tadi FR1 itu mendukung untuk sub 6 GHz, dan FR2 ini mmWave pada frekuensi 450 sampai 6000 MHz dan 24.250 ke 52.600 MHz. Nah, berikut adalah spektrum 5G FR1 frekuensi division duplex FDD for 5G new radio. Ini dapat dilihat pada tabel berikut dengan uplink frekuensinya berapa, downlink frekuensinya berapa, dan menghasilkan bandwidth berapa. Nah, di sini juga frekuensi FR1 time division duplex TDD, frekuensi bands for 5G new radio. Nah, di sini juga dapat terlihat di sini. Di sini untuk FR1 supplementary downlink band SDL dan SUL untuk 5G new radio. Ini adalah 5G NR frekuensi untuk bands di FR2. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang jangkauan 5G. Nah, dari yang kita tahu, perencanaan jaringan ini harus seimbang antara coverage, capacity, kualitas, dan biaya. Nah, perencanaan coverage merupakan perencanaan dengan memperhatikan daya pancar, daya terima site, dan lain-lainnya. Lalu coverage planning ini adalah untuk perencanaan jaringan yang dilihat dari wilayah yang akan dicakup untuk jaringan tersebut. Nah, perencanaan secara coverage dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter tertentu, yaitu daya pancar, daya terima, path loss, sensitivitas perangkat, perhitungan radio link budget, dan perhitungan radio cell. Nah, perhitungan radio link budget digunakan untuk mengetahui maksimum allowable path loss atau MAPL antara antena GNB dengan antena UE, sedangkan untuk mengetahui radio cell digunakan pemodelan propagasi. Nah, perencanaan secara kapasitas memperhitungkan banyak user yang dapat terhubung dan terlayani oleh GNB. Perencanaan berdasarkan kapasitas memperhatikan parameter banyak user atau kilometer per kilometer daerah perencanaan throughput layanan maupun kapasitas sel dari suatu GNB. Nah, beberapa parameter mempengaruhi jangkauan termasuk transmitter power, daya yang dipancarkan oleh G0 B, gain antena itu adalah untuk kekuatan antena dalam memfokuskan sinyal, path loss adalah rendaman sinyal yang terdapat saat propagasi GNB ke user equipment atau UE. Nah, di sini akan menjelaskan link budget 5G. Adapun tujuan dari perhitungan link budget pada teknologi 5G ini adalah untuk mengetahui RxSL yang diterima oleh penerima UE atau yang dikenal dengan user equipment dengan cara menghitung nilai path loss dan gain total dalam sistem perencanaan jaringan terdapat 2 jenis hal yang berpengaruh dalam nilai MAPL, diantaranya itu adalah G0 B transmit power, cable loss, G0 B antenna gain, path loss, penetration loss, foliage loss, body lock loss, slow fading margin, interference margin, range atau ice margin, body loss, UE reception sensitivity, UE antenna gain. Nah, yang hijau ini menggambarkan antenna gain, yang biru ini margin, dan ini adalah untuk loss. Nah, di sini ada parameter link budget yang contohnya ini saya memakai pada frekuensi 700 MHz dan 3500 MHz. Dapat dilihat dengan seperti ini.
Nah, untuk perhitungan limit budget ini ada rumusnya. Nah, dalam coverage planning ini, perhitungan limit budget bertujuan untuk mendapatkan nilai MAPL atau redaman maksimum sinyal yang diterima TX dan RX pada sisi downlink dan uplink. Nah, di sini itu persamaan ini itu rumus ini untuk menghitung nilai thermal noise, sedangkan persamaan ini digunakan untuk menghitung subcarrier quantity pada link budget. Nah, dengan rumus ini itu akan didapatkan hasilnya dari tabel-tabel tadi ya. Ada bandwidth, ada temperatur, ada konstanta Boltzmann, dan untuk subcarrier quantity ini ada resource block dan subcarrier per resource block. Lalu ada parameter SS, RS, RP, dan SSI, SINR. Synchronization signal reference signal received power adalah parameter untuk mengukur kekuatan sinyal di mana user atau UT, user terminal, mengukur kekuatan sinyal yang diterima pada secondary synchronization signal atau SSS untuk setiap sel transmitter terdekat. Nah, ini adalah gambar dari SSRSRP. Untuk di BN di bawah minus 120 dengan legendnya dalam merah dengan keterangan sangat buruk. Selanjutnya seperti ini, minus 120 sampai dengan minus 110 berwarna pink artinya buruk. Nah, minus 110 sampai dengan minus 95 warna kuning cukup. Sampai minus 65 sampai dengan minus 0 dengan warna navy excellent. Lalu pada tabel SINR ini adalah untuk perhitungan untuk menentukan kualitas sinyal frekuensi RSRP dan SINR minimum yang sesuai tergantung pada bandwidth frekuensi. Nah, pada di sini tuh SINR-nya itu kurang dari 0 dB. Untuk keterangannya warna merah itu sangat buruk, sampai lebih dari 30 itu berwarna navy yang artinya excellent. Berikut referensi yang saya ambil dari beberapa jurnal dan jurnal-jurnal lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.